Salam sejahtera buat kita semua. Patut kita bersyukur kepada Tuhan pada kesempatan ini diberikan lagi kesehatan dan kekuatan serta damai sejahtera. Baik, semoga semuanya sehat dimanapun kita berada dan terus menjaga kesehatan kita masing-masing. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mata kuliah struktur data. Dalam kesempatan ini tipe data yang akan saya sampaikan. Jadi tipe data ini sangat penting di dalam bahasa pemrograman karena merupakan dasar untuk mengetahui data-data apa yang akan kita pakai di dalam bahasa pemrograman. Nah, tipe data ini biasa juga disebut dengan klasifikasi jenis, ya, klasifikasi jenis data. Jadi ada dua, yaitu tipe data dasar atau sederhana, yaitu tipe yang langsung dapat dipakai, terdiri dari tipe integer, real, atau yang kalau pakai Java atau C itu boleh float, kemudian karakter, boolean dan lain-lain. Ada date, ada time, ya, ada time, waktu. Nah, itu tipe data dasar dan masih banyak lagi tipe-tipe dasar ini. Nah, kemudian yang kedua adalah tipe bentukan atau data structure. Biasa juga disebut dengan data aggregate yang terdiri dari kombinasi dari tipe data dasar, kemudian membentuk item data lain. Nah, kita masuk ke tipe data dasar. Tipe data dasar tadi saya sebutkan bahwa ini adalah tipe yang selalu kita pakai. Itu dasarnya untuk membuat tipe data buatan. Yang pertama adalah tipe data bilangan bulat. Ini disebut dengan integer, dengan kisaran nilai dari minus positif berapa, negatif berapa sampai ke positif berapa. Jadi integer ini adalah tipe data bilangan bulat, ya. Kalau saya kasih contoh di sini minus 3, minus 2, minus 1, ya, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, jadi tidak ada pecahan di sini, ya. Sebuah nilai integer tidak terhingga, ya, biasanya disajikan sebagai sebuah string atau kumpulan nilai di dalam memori komputer. Nah, rumusnya itu adalah minus 2 pangkat n kurang 1 lebih kecil sama dengan n lebih kecil 2 pangkat n kurang 1 dikurang 1. Dengan n ini adalah jumlah bit dalam komputer yang bersangkutan. Kita ambil contoh komputer yang 16 bit. Jadi ini mampu memproses nilai integer atau nilai bilangan bulat dari minus 32.768 sampai dengan 32.767. Nah, kalau jangkauan nilai, ya, daripada tipe nilai ini yang untuk bilangan bulat, ya, bilangan bulat, numerik bulat. Kalau dulu menggunakan bahasa pemrograman Pascal, ya, dulu ada namanya sort in, ya, jangkauan nilainya itu 128 sampai 127. Ini ukuran 8 bit, ya, ukuran 8 bit sort in.
Kemudian integer ya, yang ini sering kita pakai integer ini ya. Jadi kisarannya itu adalah nilai minus 32.768 sampai dengan 32.767. Jadi short in tadi kali 2 jadi 16 bit. Kemudian long in ini kali 2 lagi tadi dari integer ya, 16 bit. Ya, jadi 32 bit untuk long in. Kemudian byte, nah ini kenapa kita pakai byte? Jadi itu nilai byte itu semuanya dari 0 sampai dengan 255 jangkauan nilainya. Itu 8 bit. Kemudian untuk word 0 sampai dengan 65.535, jadi 16 bit. Nah kalau di bahasa C ya, bahasa C ya hampir sama dengan Java ya. Itu tipe datanya char ya, karakter ini biasanya ya, char ya. Ukuran memorinya itu 1 byte. Jangkauan nilainya dari minus 128 sampai dengan 127. Untuk integer 2 byte ya, 2 byte. Sama tadi di Pascal ya, 32.768 sampai dengan 32.767. Untuk bilangan 4 bit ini tipe datanya itu long. Jadi 2 ya, dari integer kali 2 ya, kali 2 tadi ya, jangkauan nilainya, ukuran memorinya dari integer 4 bit ya. Jadi kalau itu nilai yang akan dikandung di dalamnya itu ya kisaran 4 bit saja ya. Tapi udah besar, itu sudah sampai ratusan juta ya, 4 byte. Nah tipe data dasar berikut adalah real. Kalau di C atau juga di Java itu apa itu, float ya, float. Nah, ini kalau di sebelumnya itu tipe data real, pecahan, ada titik desimalnya ya, bilangan yang mengandung pecahan desimal. Contoh misalnya ini 3,65.000 atau 0,0003 dan sebagainya. Jadi dia mengandung pecahan desimal. Untuk bahasa Pascal real ya, ini jangkauan nilainya. Kalau untuk real itu 2,9 kali 10 pangkat minus 39 sampai dengan 1,7 kali 10 pangkat 38, berarti 6 byte ya. Byte. Untuk single kalau itu jangkauan nilainya hanya 4 byte. Double 8 dan extended 10 byte. Nah untuk C ya, ini untuk bahasa C ya, plus itu tipe datanya float, itu ukuran memorinya 4 byte. Jadi jumlah digit presesinya itu 6 sampai dengan 7. Kemudian double itu 8 byte, jadi jumlah digit presesinya itu 15 sampai 16. Kemudian long double itu 10 byte, jadi jumlah digit presesinya itu 19. Nah tipe data karakter atau string, kalau di bahasa pemrograman Pascal itu string ya, gabungan huruf, angka ya, alfabetik ya. Jadi huruf alfabetik, huruf besar dan huruf kecil ya, tanda baca, angka dan karakter khusus lainnya. Karakter biasanya ditulis di antara tanda petik tunggal ya, contoh seperti ini ya. Untuk sekarang ya 2 ya kalau di Java atau di C++ ya. Contoh seperti ini, A diapit oleh kutip, itu berarti karakter. Nah angka itu diapit oleh kutip, itu dijadikan sebagai string karakter, jadi 2. Padahal dia numerik, tapi dijadikan alfabetik karena kita jadikan dia sebagai alfabet, jadi diapit. Nah string itu adalah tadi saya sudah sebutkan bahwa ini deretan karakter dengan panjang tertentu ya. Contoh string ini
jurusan spasi teknik, ya, spasi informatika, ya, STITEK, Anda di spasi bonta. Tapi di ini setelahnya tipe data bentukan atau data struktur. Itu kelompok item data yang terorganisasi yang dianggap sebagai suatu unit. Disebut juga sebagai jenis data kompleks atau kompleks data type atau data aggregate. Nah, jenis tipe struktur data ada 6 ya. Ada array dan record, ada tumpukan biasa disebut dengan stack, ada antrian yang disebut queue, senarai berantai disebut linked list, pohon binary disebut tree, dan juga graph. Nah, untuk tipe data tumpukan atau larik itu biasa disebut ya array. Nah, jadi merupakan tipe struktur yang terdiri sejumlah komponen-komponen yang mempunyai tipe yang sama atau homogen ya, yang sama dan teratur, terurut. Kemudian banyaknya komponen dalam suatu array ditunjukkan oleh suatu indeks untuk membedakan variabel yang satu dengan variabel lainnya. Jadi tipe data array itu adalah mengandung nilai di dalamnya ya, sama, dan dia mempunyai indeks. Kalau kita buka buku yang mungkin kamus lah ya, begitu, kamus bahasa Inggris atau kamus-kamus lainnya ya, atau kitab-kitab suci itu biasa juga dipasangi indeks. Untuk apa? Memudahkan mencari. Biasanya indeks itu beri A sampai Z atau 1 sampai 10 dan sampai sekian ya, itu indeksnya. Nah, ini saya memperlihatkan ini tabel data array ya. Ini nilai ke-1, nilai ke-2, dan nilai sampai ke n. Jadi alamat ke-1, alamat ke-2, alamat ke n. Jadi 0, 1 ya, 2, 3 sampai n kurang 1. Jadi nilai itu adalah nilai elemen array ya. Kemudian indeksnya itu mulai dari 0. Kalau Java dengan C++ itu mulai dari 0 ya. Kalau Pascal itu bahasa pemrograman sebelumnya itu mulai dari 1. Ya. Jadi kalau ini kita menghitung 0. Dari 0 indeksnya ya, 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya ya. Kemudian sampai n sampai kurang 1. Nah, jenis array ya ada beberapa, 3 ya. Yang pertama itu adalah array dimensi 1, one dimensional array. Kemudian yang kedua ada array dimensi 2, two dimensional array, dan 3 itu array dimensi 3, three dimension array. Nah, array berdimensi 1 kita lihat seperti ini ya. Ada elemen array ya. Ibaratnya saya membuat sebuah tabel ya, ini satu baris. Tetapi kolomnya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi indeksnya ini adalah 1 ya, dimensi 1. Jadi satu baris. Kolomnya ya terserah ya. Jadi A ini nama variabelnya ya, variabel array-nya. Kemudian yang di kurung awal itu adalah indeksnya. Nah, ya, jadi kalau saya deklarasikan ini tipe data, nama variabel indeksnya ya. Jadi integer karena yang dikandung di dalam itu adalah tipe data bilangan bulat ya. Jadi nanti kalau saya mengisi data ini akan nanti saya isi tipe data bilangan bulat ya. 1, 10, 50, 3 ya, 100 ya begitu. Itu kan tipe data integer, tapi ini saya siapkan tempat untuk mengisinya hanya 5. Nah, kalau kita menulis dalam Java begini tulisannya, integer
programmable nilai sama dengan new, tipe datanya integer lalu indeksnya 5 ini, ya. Nah, seperti ini ya. 1 7 18 3 6 9 24 08 70. Nilai yang dikandung di dalam array ini atau di dalam larik ini tipe datanya sama, yaitu integer. Jadi semuanya bertipe data bilangan bulat, tidak ada yang pecahan ya, tidak ada yang float ya. Itu array 1. Jadi indeksnya 1 sampai dengan 8. Dan datanya ini ya 1, 7, 8 dan sebagainya. Nah, kalau kita buat dalam suatu program, nah, void main integer bilangan, nah, saya memberikan nilai atau 5 itu indeksnya. CR itu menghapus layar, jadi kemudian cout ya masukkan 5 bilangan genap ya, kemudian for integer i sama dengan 0, jadi i lebih kecil dari 5, i plus plus. Jadi ini kita menggunakan bahasa pemrograman C++ ya. Kemudian kita mencetak itu cout ya, bilangan dicetak di layar, lalu i tadi karena indeksnya itu kan dimulai dari 0, jadi i sama dengan 0, dari 0 ditambah 1 ya itu sudah mulai 1 ya. Cout ditampilkan indeksnya, baru diisi bilangan berapa ya. Setelah itu jadi dia melakukan perulangan sebanyak 5 kali ya. Jadi mulai 0 sampai dengan 4, karena kalau dia sudah lebih besar dari 5 atau sama dengan itu dia akan stop gitu, ya. Lalu itu diisi cout, ditampilkan 5 bilangan genap yang masukkan, lalu kita menampilkan ya. Kita juga program ini dibuat untuk menampilkan angka ya berdasarkan indeks. Contoh dari hasil ini ada bilangan 1 45, bilangan 2 50, bilangan 3 itu 100, bilangan 4 75, bilangan 5 itu 30. Jadi kalau ini 5 bilangan genap yang dimasukkan. Source code-nya untuk larik ya, yang ini bisa Anda praktekkan nanti lagi ya. Ini saya kasih kelas larik ya. Kelas larik, nama programnya larik 1 ya, itu Java ya. Jadi tadi itu bandingkan dengan C++ dengan Java ya. Dari instruksi Java ini lebih singkat daripada tadi ini ya untuk C++. Public static void main string ya, kemudian integer nilai sama dengan new integer 5, mengisi elemen larik ya. Jadi indeks 0 diisi 75, indeks 1 diisi 50, indeks 2 diisi 70, indeks variabel nilai indeks 3 diisi 60, dan indeks variabel nilai 4 diisi 90. Lalu tampilkan for integer i sama dengan 0, i lebih kecil 5, i plus plus. Jadi dia mulai dari 0 lalu i ditambah 1, i ditambah 1 sampai dengan 4. Jadi lebih kecil dari 5 itu berarti 4 ya, 4. Lalu ditampilkanlah nilainya sistem out print ln, isi elemen dengan indeks tadi 0, lalu cetak nilainya di indeks berapa, lalu perulangan lagi ya, cetak sampai ke indeks 4 dicetak, yaitu nilai 90. Nah, untuk array dimensi 2 ini kolomnya kita tentukan berapa dan barisnya kita tentukan berapa
baris dan kolom ya. Barisnya kita bisa kasih 2, kolomnya sekian. Itu namanya two dimension array. Array yang terdiri dari n buah baris dan n buah kolom. Bentuknya dapat berupa matriks atau tabel, seperti yang digambar ini. Untuk pendelekrasian array dalam bahasa C, tipe array ya, nama array, baris dan kolom. Untuk Java, integer nilai, lalu kurung kurawal itu berapa indeksnya untuk baris dan berapa untuk kolom. Nah, ini seperti ini ya. New integer 5 3. Jadi kolomnya 5, barisnya 3. Nih. New integer 5 3. Cara mengakses array. Nah, contoh ini integer x 3 lalu 4, berarti ini barisnya 3, kolomnya 4. Jadi ini 3 ini baris, yang 4-nya ini kolom. X 0, kolom ketiga kita isi 33. X baris ke-1, kolom kedua saya isi 97. X baris kedua, kolom ke-0 berarti 34. Untuk baris ketiga, baris ketiga kolom kedua berarti tidak ada ya. Jadi baris ke ini ya, ini karena tidak ada baris ketiga, jadi tidak ada. Jadi kosong ya, tidak ada. Jadi yang ada itu hanya sampai baris kedua ya, kolomnya 3 ya. Jadi tidak ada baris ketiga, berarti ini tidak ada nilainya. Nah, untuk ini menentukan begini, kalau kita buatkan program C++ ya begini, untuk menampilkan nilai yang di sini tadi ya. Lalu untuk berikutnya kita buatkan untuk Java seperti ini ya. Nah, ya. Oke, ini banyak ya instruksi-instruksi yang akan dipakai untuk membuat tadi nilai ini ya. Nilai ini. Hasilnya ini ya, kalau kita sudah buat programnya, hasilnya seperti ini ya. Isi baris ke-0, kolom 0, kolom 1, kolom 2 ya. Isi baris ke-1, kolom 0, kolom 1, kolom 2. Nah, baris kali kolomnya. Nah, ini untuk hasil dalam tabel ya, 77 ini ada ya. Array dimension 3 itu digunakan untuk mengolah data dalam bentuk 3 dimensi atau 3 sisi. Jadi baris kolom ya, kemudian untuk sisi sampingnya berapa dan sisi atasnya itu berapa ya, itu 3 dimensi. Contoh suatu array X direpresentasikan sebagai berikut: integer A 3, 4, 2. Maka jumlah elemen arraynya dimensi 3 tersebut adalah 3 kali 4 kali 2, jadi isinya 24. Nah, ini contoh program untuk C++ dan ini untuk Java-nya ya. Jadi itu saya memberikan tugas ya, membuat program untuk mencari nilai rata-rata seorang mahasiswa ya. Inputannya ya, namanya ini ya, sambil contoh ya. Nama, lilin, jumlah nilai 4, nilai ke indeks 0 80,50, nilai 1 70,00, lalu nilai 2 60,80 dan nilai 3 80,00. Kemudian hasilnya nanti nilai rata-ratanya adalah itu ya. Itu nanti di rata-rata. Jadi indeks
0 tambah 1 tambah 2 tambah 3 dibagi 4. Itulah nilai rata-rata ya.